Belajar firman Tuhan. Tema yang saya ambil adalah takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan. Ya, sebenarnya tema ini berbicara bahwa takut akan Tuhan adalah lingkaran kehidupan, ya, antara anak dengan bapaknya. Di mana saya, Bapak Ibu, ketika sudah dipilih oleh Tuhan menjadi anak, maka Allah itu merindukan kita hidup kepadanya dalam takut akan Tuhan. Ya, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Pastilah mereka yang telah diajar, dididik oleh Bapaknya. Ya, sebelum saya mengenal Tuhan, saya mengingat kehidupan saya dahulu. Ketika saya dulu belum mengenal Tuhan, saya takut kepada Nini. Makanya ketika saya, kalau ada pohon besar di situ, lalu saya misalnya mau buang air kecil, maka saya bilang, "Babi Nini," saya bilang. Itu proses itu ada. Kenapa saya begitu mengatakan mengagungkan Nini? Karena dalam kehidupan itu, waktu itu memang saya diperkenalkan tentang Nini itu. Ya, kalau orang kita toba, opung, santabi opung. Itu ya. Ada orang Banjar juga saya pernah ketemu ketika dia melakukan sesuatu di suatu tempat. Ya, dia bilang, "Maaf kek." Maaf nih. Berarti dia bagaimana? Takut. Takut kepada siapa? Kepada nenek yang dibilangnya. Kalau saya waktu itu takut kepada Nini tadi. Makanya ada orang takut dia ketika melihat pohon besar atau dikeramatkan di tempat itu, dia mempersembahkan rokok di situ. Dia persembahkan sajen di situ. Itu adalah lingkaran kehidupan yang dimana menggambarkan orang itu takut. Ya. Kalau kita, Bapak Ibu, takutkah kita akan Tuhan? Takut tidak? Itulah ya. Iya, takut. Kita kan sering bilang takut aku akan Tuhan, ya. Maka dalam bahan ini di sana ada pertanyaan, apakah saudara takut akan Tuhan? Selama kita sudah menjadi anaknya, sudah menjadi umat pilihan Tuhan, ketika kita sudah dipilih Tuhan, apakah bertambah besar kehidupan kita bersama Tuhan? Apakah itu membuat kita semakin takut akan Tuhan? Atau kita menjadi anak-anak yang sembrono, anak-anak yang tidak hormat, seperti anak yang tidak hormat kepada bapa, tidak hormat kepada anaknya. Ya, makanya di dalam mari kita lihat sebentar sebelum kita ke bahan Ibrani 12 ayat 8. Di sana dikatakan, siapakah orang-orang yang takut akan Tuhan? Ya, bahwa Ibrani 12 ayat 8, bagaimana waktu itu jemaat Ibrani mengalami banyak juga tekanan dan penderitaan. Ini membentuk mereka sebenarnya bahwa supaya mereka takut akan Tuhan. Ya, di sana saya baca, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Artinya anak-anak gampang, kalau bahasa karonya di situ anak haram. Ada anak yang memang sungguh-sungguh anak. Ada anak yang bukan anak, itu namanya kalau ya ada anak gampang. Kalau dalam bahasa karo, terjemahan saya baca adalah anak haram. Anak haram itu kayak mana? Iya, di luar nikah yang tidak sah. Ya, makanya oleh karena itu kita dirindukan Tuhan. Makanya ketika bangsa Israel, ketika saya meneliti kitab suci, mulai dari Kejadian hingga Wahyu, bagaimana takut akan Tuhan itu mulai dikeluarkan
mengeluarkan perintah Tuhan waktu itu kepada bangsa Israel, ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, dari negeri perbudakan menuju tanah Kanaan. Sehingga mereka, Tuhan mengatakan di dalam Ulangan itu banyak, bagaimana supaya bangsa itu takut akan Tuhan dan mereka beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi firman ini hari ini mengingatkan kita, apakah kita setelah dipilih, setelah ditebus Tuhan, akankah hidup kita ini semakin takut akan Tuhan atau kita sembrono? Nah, kalau Pak Ginting pernah dia sampaikan kepada kami, meros katanya. Meros, ketika kita menghadap Tuhan, ya, apakah kita juga sembrono katanya begitu? Ya, karena bangsa Israel saja, mereka ketika di Gunung Sinai itu, ketika Musa katakan, apa katanya? Mereka katakan, Musa, engkau saja bertemu Tuhan. Kenapa? Karena mereka takut. Ya, jadi takut akan Tuhan, Bapak Ibu gimana? Ya betul-betul takut, ya. Ya, jadi mari kita akan lihat hari ini apakah takut akan Tuhan itu. Kita akan lihat dari Amsal pasal 8 ayat 13 itu yang pertama. Di kertas juga sudah ada Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama. Apa rupanya takut akan Tuhan? Jadi ini berlaku firman ini bagi orang yang sudah di dalam Tuhan. Kalau saudara-saudara belum dilahirkan kembali, belum bertobat, maka ini gak akan mungkin kita bisa hidup takut akan Tuhan. Seperti saya tadi, ketika saya belum bertobat, saya gak takut sama Tuhan, saya takut sama Nini tadi. Karena itulah kehidupan kami sejak awal. Bagaimana saya dari kecil diajari menyembah kepada Nini Galo, ya. Jadi makanya saya takut gitu dulu, ya. Kalau saya sering ngangen, karena dulu waktu saya kecil, saya masih kecil, ya banyak hutang itu di ladang saya itu ada pohon beringin besar, saya takut. Ya sehingga sering saya bilang, tapi ini saya bilang itu, karena takut tadi. Ya mari kita lihat yang pertama, apakah takut akan Tuhan itu? Amsal 8 ayat 13, mari kita baca sama-sama 1-2 ya. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Benci pada kesombongan, kecelakaan, tinggalan yang jahat, dan mulut penuh kedustian. Iya. Amsal mengatakan orang yang takut akan Tuhan adalah dia membenci kejahatan. Ya, saudara-saudara sudah benci kejahatan atau senang dengan kejahatan? Kalau kita masih senang dengan kejahatan, berarti kita sebenarnya belum takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan ini proses. Kalau Bapak Dika tadi bersaksi bagaimana dia sakit dan akhirnya takut dia mati, itu sebenarnya proses membuat Bapak Dika itu takut kepada Tuhan. Saya dalam berbagai keadaan SMU, saya juga pernah mengalami krisis dan mau mati. Saya pernah juga katakan seperti Bapak Dika, waktu itu saya opname di rumah sakit Binjai, saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan panggil aku dulu, karena masih lajang waktu itu. Jangan panggil dulu aku Tuhan, belum ada yang aku bikin untuk Tuhan. Itu janji saya. Itu kan proses yang Allah izinkan waktu itu saya sekarat, karena ayah, ibu saya, abang saya waktu itu sudah menangisi saya, sehingga membuat saya ketika saya sembuh itu membuat saya akhirnya hari ini semakin takut akan Tuhan. Jadi proses. Jadi antara seperti ayah dengan anak tadi, kalau tidak ada interaksi seperti kita ayah dengan anak kita, mungkin ya kita akan buat bagaimana anak itu takut kepada kita ya. Tapi kalau tidak ada hubungan itu bagaimana bisa ya? Mungkin ketika kita dilahirkan kembali, artinya masih sebagai bayi rohani, Tuhan di situ masih enak kita masih ditimang-timang, dimanja-manja.
seperti seorang ayah dan ibu memanja-manjakan anaknya, kan gitu. Tapi setelah besar, ayah itu pasti merindukan bagaimana anak itu hormat dan benci kejahatan. Yang kedua, benci kepada kesombongan. Kita sudah benci sama kesombongan. Kalau sudah diangkat Tuhan kita, kan dulu belum ada apa-apanya ya. Dulu kan nggak ada jabatan kita ya. Kalau Tony hari ini kan sudah, saya rasa dia sudah di atas saya jauh begitu. Tapi itu bisa dipakai Tuhan, dipakai iblis untuk apa? Sombong. Iya. Makanya ini level kita ketika kita diangkat Tuhan. Apakah kita akan semakin merendahkan diri kepada Tuhan? Apakah kita akan semakin takut akan Tuhan? Ini penting, Bapak Ibu. Ini penting, saudara-saudara, bahwa ini sangat penting untuk kita miliki. Karena nanti kita akan lihat akibat dampak bagi orang-orang yang takut akan Tuhan ini. Nanti akan kita lihat ya. Jadi benci kejahatan, kesombongan, lalu congkak, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Ya sudah ada sama kita ini. Yang mana sudah ada sama kita pribadi? Semua sudah ada. Mantap. Berarti jemaat Alitia Kuala sudah hidup dalam takut akan Tuhan. Saya sangat senang. Karena firman ini mengingatkan saya, Bapak Ibu, dan kita. Karena kita adalah tubuh Kristus. Ya, berdiri di depan ini sebenarnya bagi saya pergumulan berat. Ya, karena dalam minggu semalam kan saya harus menghadiri pesta Ketanah Haru, 2 pesta. Lalu saya mau telepon ibu sebenarnya, Bu. Udah batalkan, saya bosan. Firman Tuhan. Tapi ini kan pelayanan. Khotbah ini menyampaikan firman adalah pelayanan untuk diri dan untuk kita semua. Begitu. Tapi waktu itu Tuhan bicara, masakan untuk pesta, Anda tidak mau melayani. Berarti kan kita nggak takut sama Tuhan itu. Itu yang Tuhan ingatkan saya. Kalau nggak kan saya bilang, Bu, kamu aja lah minggu ini. Begitu. Tetapi ini berarti saya akan lebih mencintai pesta. Itu yang Tuhan ingatkan daripada pelayanan. Begitu. Ya baik. Yang kedua, apa itu takut akan Tuhan? Mari kita lihat Amsal 14 ayat 2. Ini dikatakan 1-2 ya kita baca. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang sesat jalannya menghina dia. Jadi takut akan Tuhan adalah berjalan dengan jujur. Di tengah dunia yang semakin gelap ini, Bapak Ibu, memang sulit ini untuk hidup jujur. Saya mengakui di dunia kerja, bagaimana saya juga sebagai seorang guru, tetapi ini adalah tuntutan kepada kita. Bagaimana kita memang harus selalu hidup jujur. Semalam saya dihadapkan terus waktu pesta itu kan, karena senina saya yang membagi singalo begitu ya. Tahu kan kalau singalo? Lalu dia tak bisa katanya, dia mewakilkan saya, kamulah yang membagikan karena kamu yang kenal. Saya selalu menemukan itu. Bahkan saya mengalami ketika orang menerima singalo lalu dia aku ke kedai dulu, akhirnya dia nggak datang lagi, masuk kantor. Ngerti kan? Itu terjadi. Lalu saya Tuhan ingatkan, takut akan Tuhan, jujur. Lalu bagaimana? Udah saya bagikan. Ini dah di sisanya. Masih ada. Bagaimana? Ya, udah dikasih saya 10. Memang lebih banyak saya lagi dari kan singalo awal tadi, ngerti Bapak Ibu ya? Karena mereka cuma 4.000 ya. Saya beri, tapi akhirnya saya dapat 10.000. Lalu saya beri sama Johnson. Ini itu jajan saya bilang. Nah itu perilaku jujur ya. Yang ketiga, mari kita lihat lagi Amsal 14 ayat 27. Kita baca sama-sama 1-2 ya.
Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ya, ingatlah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa takut akan Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Kita akan terbebas dari jerat maut, jerat setan. Ya, ini penting, ya. Lalu nanti di sana dikatakan juga dalam Amsal 15 ayat 33, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Ya, kalau Bapak 3 tadi dalam Amsal 1 ayat 7 juga takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu awal memang ketika dulu saya SMU, saya bertobat, ayat itu yang awalnya dulu saya ingat, ya. Jadi mendatangkan hikmat dan kerendahan hati, lalu mendahului kehormatan. Ya. Dan yang kelima, apa itu takut akan Tuhan? Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Ini sama dengan Amsal yang di atas tadi. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui, inilah kira-kira indikator ketika lewat firman ini kita bisa mengoreksi diri kita, apakah kita ini sudah hidup takut akan Tuhan atau belum. Iya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, kita akan lihat respon Tuhan bagi orang yang takut akan Dia. Ya, pasti ketika ayah kita, anak kita takut kepada kita, pasti kita punya respon, ya. Kamu punya respon sama anak Anda kalau anak Anda itu takut sama kamu. Apa respon dulu? Memuji Dia. Mari kita lihat respon Tuhan bagi orang yang takut akan Dia. Kita lihat dalam Mazmur 147 ayat 11. Ya, mari kita baca, karena di kertas juga udah ada. Mari kita baca 1, 2 ya. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang. Tuhan senang kepada siapa? Kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kamu mau disenangi Tuhan? Atau kamu saja mau selalu disenangkan Tuhan? Umumnya kita begitu. Kita yang mau selalu disenangkan Tuhan, bukan Tuhan yang kita senangkan. Yang penting aku senang. Kan ini zaman hedonisme, kata Pak Edi dulu, saya ingat sampai hari ini. Ini zaman hedon. Tahu hedon? Hedonisme itu yang penting aku senang, orang lain ya biar aja. Makanya karena ini zaman hedonisme kan, orang di mobil saya lihat ketawa-ketawa ada sendiri-sendiri. Lalu saya lihat itu ada di sebuah video di rumah sakit, dia suka tahu, rupanya orang udah bergumul sini, ambil berapa, buar, kenapa? Hedonisme. Aku senang, orang lain tidak dipikirkan. Makanya kalau zaman hedonisme ini apa? Karena yang penting aku senang, orang lain tak dipikirkan, makanya banyak orang adon, hedon. Jadi banyak orang adon. Betul, hari ini banyak orang adon kan, kayak kita lihat sendiri-sendiri orang ketawa-ketawa, ya. Itu kan adon kita lihat. Hedonisme. Ya, yang penting aku senang. Andai karo ini bagi kata erlang itu. Kata erlangnya buat ini. Menggembur kukulilah masalah, si penting aku senang, selamat. Itulah hedonisme. Ya, jadi ini. Ya, jadi makanya Tuhan senang. Saya sangat senang sekali ayat ini. Sering saya renungkan. Katanya Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yang kedua, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kemana rupanya berharap akan kasih setia Tuhan? Ya, ketika
Kakak mama dia dari mau operasi, ketika bapak dia mau mati dari dia masih berharap akan kasih dari Tuhan. Itu kan Tuhan jangan dulu aku mati. Itu kan berharap kasih dari Tuhan. Raja Hizkia juga bilang apa? Bukankah aku setia kepadamu Tuhan? Bukankah aku hidup takut kepadamu? Oleh karena itu apa? Dia minta supaya dia tidak mati. Tuhan kabulkan. Diberinya berapa tahun lagi? 15 tahun lagi. Iya, itu yang SMA saya ingat waktu itu. Makanya ayat yang sangat bagian ketiga kita langsung ini yang sangat besar berkat bagi saya. Ini memang diketik oleh dosen sangat banyak. Saya akan ambil yang paling menjadi berkat bagi saya, menjadi iman dulu. Mari kita lihat bagian 3. Akibat takut akan Tuhan itu di dalam Amsal 10 ayat 27. Mari kita baca. Ini penting. Amsal 10 ayat 27. Kita baca 1-2 ya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Sekali lagi saya baca. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ini ayat ini menguatkan saya ketika saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Rupanya kalau orang yang takut akan Tuhan itu memperpanjang umur. Kamu panjang umur? Hah? Oh, jangan panjang-panjang kali katanya. Iya. Iya, kalau kami udah panjang umur memang nih. Iya. Hah? Kalau udah panjang saya. Iya. Saya ingat dulu doa mami ini. Tuhan 2 tahun lagi aja begini. 3 tahun lagi aja. Katanya setelah dia betul. Tapi hari ini udah berapa tahun mami? Nggak terkira, sudah 90 tahun. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Cawir ketua ini bahasa Karona. Kamu cawir ketua? Iya, tapi lah sakit-sakit mau ya. Iya, saya yakin itu. Pasti kita semua mau cawir ketua. Apa syaratnya tadi? Takut akan Tuhan. Ya saya pernah ini waktu itu abang saya bukan yang kandung tapi dinamo guru saya waktu itu menyampaikan ini, dia menolak firman ini. Dia bilang apa? Tak mungkin ada kawanku nggak merokok, baik kali dia katanya. Mau bilang mati bedanya, aku belum katanya. Oh iya ya saya bilang seandainya kawan itu tadi merokok dan berjudi seperti kamu, mungkin nggak sampai 40 tahun. Saya bilang, saya mengimani itu Bapak Ibu. Kamu percaya nggak itu? Karena makin banyak racun ke dalam tubuh ini, tentu makin cepatnya kita mati. Kamu nggak? Mana kamu pegang ini? Takut akan Tuhan memperpanjang umur atau enggak? Makanya dulu di kampung kami kan banyak orang yang mati muda. Ya, ini saya belum bertobat, jadi karena banyak ada mati gadis, ada lajang, abang saya juga mati lajang. Ya, hari ini saya tinggal sebatang kara laki-laki, ya, tinggal sama kakak, semua sudah meninggal. Waktu itu saya begini dalam hati saya, kalau nanti aku baik, bukannya orang baik kok cepat mati. Jadi akhirnya aku takut mati, takut berbuat baik. Lalu saya lihat juga ada orang yang jahat mati, lalu saya dengar waktu itu bilang, oh bagus, syukur kalau mati, syukur susah. Dalam hati saya begini, kalau gitu ya lebih bagus juga baik mati nggak dihina orang. Saya pikir ini belum saya tahu ayat ini. Jadi ini pertentangan di hati ini gitu. Anda mau buat baik atau jahat? Jahat aja lah. Tengok orang jahat itu bagaimana? Iya, lama dia meninggalnya. Ya hari ini mati terbukti ya, sudah 90 tahun masih hidup. Ya, tapi gedang dia umur terang. Tapi si penting, andai kita takut akan Tuhan, andai mati pasti kita surga, itu yang penting. Nah, tapi nggak ada salah negosiasi sama Tuhan. Kalau kamu belum mau mati, ya Hizkia sudah ada di kita. Jangan dulu Tuhan. Ada di antara kita yang kayak aku ini takut mati dulu.
Hah? Nggak ada? Oh iya, banyak kawan ya. Tapi ingat, negosiasi dengan Tuhan bisa. Karena Amsal mengatakan apa? Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Orang fasik adalah orang berdosa. Makanya abang saya waktu saya berbicara itu dia sudah meninggal. Waktu dia bertobat, waktu itu sebenarnya saya waktu itu bawa dia berbagai, tapi dia juga nggak mau bertobat. Tapi saya punya iman. Karena kita tanpa iman kita nggak akan berkenan kepada Tuhan. Sebenarnya kalau dia hari itu bertobat, mungkin dia belum meninggal lagi. Itu keyakinan saya, itulah iman. Akan iman, kamu harus punya iman. Ya, kita masing-masing dituntut Tuhan untuk memiliki iman, karena tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Allah. Itu yang dikatakan oleh Ibrani, tanpa iman. Ya, adik, cawir dulu tua, biar sama Tuhan. Datang ke gereja kayak mami lagi, jam doa. Ini supaya tambah tim doa ya Bu. Iya. Maka kali 6 takut akan Tuhan, tapi kita ya untuk diri kita saja kita pikirkan, untuk kesenangan kita saja kita pikirkan. Enggak kita buat Tuhan senang, karena tadi Tuhan bilang apa? Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, akibat yang lain Bapak Ibu kita lihat itu dalam akibat takut akan Tuhan dalam Mazmur 112 ayat 1 pertama. Mari kita lihat, kita baca. Yang pertama tadi takut akan Tuhan memperpanjang umur, ini saya lompati. Yang kedua mari kita lihat, kita baca 1-2 ya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ya, di dalam Mazmur 112 ayat 1, Mazmur 128 ayat 1, Amsal 28 ayat 14, 3 itu sama. Akibatnya adalah berbahagia. Orang yang takut akan Tuhan akan berbahagia. Kalau anak kita takut dia sama kita, pasti dia bahagia. Waktu bukankah Adam dan Hawa ketika dia melanggar perintah Tuhan, dia berdosa, dia takut ketemu Tuhan. Dia takut karena waktu Tuhan berjalan-jalan pada hari sejuk katanya itu, bagaimana? Dia bersembunyi karena takut bertemu dengan Tuhan. Makanya kalau kita ingin berbahagia, takutlah kepada Tuhan. Yang berikutnya kita lihat di dalam bagian keempat, Mazmur 128 ayat 4. Ini penting. Akibat takut akan Tuhan, mari kita baca 1-2 ya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sekali lagi saya garis bawahi, demikianlah akan diberkati orang laki-laki. Kenapa nggak perempuan juga? Orang laki-laki yang takut akan Tuhan akan diberkati. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki kepala keluarga yang dipersiapkan Tuhan. Makanya ketika seorang ayah, seorang suami itu takut akan Tuhan, keluarga itu akan diberkati Tuhan. Mau kan diberkati? Kita lihat Ayub ya. Ayub istrinya kan kurang ajar ini. Kalau kamu baca, ya waktu kamu baca, Ayub pernah kamu baca? Setelah mati anaknya, semua habis semua saudara harta-hartanya apa? Kuntuki adalah itu katanya. Kan itu kata istri Ayub. Tapi karena Ayub terus dia takut akan Tuhan, akhirnya kan kekayaannya kan dipulihkan berlipat-lipat ganda. Bahkan anaknya juga menjadi anak yang paling cantik pada zamannya. Makanya penting seorang bapak, seorang ayah, saya takut akan Tuhan. Karena laki-laki akan diberkati.
Ya gimana Pak kalau nggak lagi ayah di rumah? Ya, ibu akan berperan menjadi ayah. Berkat juga akan turun. Jangan kamu ragu. Ya, ya, Tuhan akan memberkati. Makanya firman Tuhan ini sungguh-sungguh Bapak Ibu. Takut akan Tuhan. Ya, ini penting. Dampaknya adalah akan diberkati. Bapak Dika tadi cerita bagaimana dia hanya sepintas amal dalam Kolose tadi ya, lulus dia kan diberkati kan karena tak mau datang sama Tuhan. Ya, pasti nggak diberkati Tuhan. Ya, ini tadi untuk laki-laki. Nah, saya akan lompat. Yang lainnya nanti Bapak Ibu bisa baca. Karena sudah ada di sini, mari kita lihat bagian yang ke-7. Akibat takut akan Tuhan. Saya lompat. Amsal 31 ayat 30. Kalau tadi untuk laki-laki, ini untuk perempuan supaya adil. Ya, mari kita lihat, kita baca 1-2 ya. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Sekali lagi, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Bagaimana istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji? Ya, Mama John selalu kurang rasanya memuji dia. Iya, saya selalu, udah itu saya puji. Oh, udah terlambat dah katanya. Iya, padahal ya berarti kan sebenarnya kan pengen wanita ini dipuji ya. Iya, kamu gak perlu apa jeda. Lupa nggak kamu memuji istri ini? Hah? Iya. Saya selalu lupa muji Mama John, padahal dia rajin gitu. Makanya kalau dia rajin istri itu dipuji, tambah semangat sebenarnya. Jadi kita laki-laki, bapak yang jangan memuji istri, puji istri kita. Pasti dia semua. Tapi jangan ada udang di balik batu. Puji itu, dia masuk dulu. Tidak, pujian kita itu tulus. Ya, jadi ini penting ya. Makanya istri yang takut itu akan Tuhan dipuji-puji. Kemolekan, kecantikan itu pudar. Makanya keluarga setelah menikah itu dibangun oleh kasih hari ini. Nggak lagi kecantikan. Dulu awalnya mungkin saya pandang Mama John ini wajahnya juga saya lihat lah. Cantik, orang cantik. Pasti itu, semua laki-laki ada begitu. Laki punya kamu bang, apa bapak ikan? Iya, itu. Iya, jadi ini. Tapi kalau kecantikan itu akan pudar, memang pudar dia. Nggak akan selamanya cantik istri kita, kan gitu. Nanti lama-lama pipinya, pukul lama pun, lama aja pas luang daya. Itu. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, Kristus mengikat keluarga kita di dalam Dia, makanya keluarga itu diikat jalinan kasih. Itu yang membuat kita semakin sayang kepada pasangan kita. Kalau enggak, udah. Kalau kita andalkan kekayaan, jabatan, kehormatan, udah. Tapi kecantikan istri itu sebenarnya ketika dia takut akan Tuhan. Enggak pun bersolek dia. Mama John ini kalau nggak bersolek dia bagus hatinya. Saya tengok bersinar wajahnya. Tapi kalau tadi hatinya durhaka, kenapa dari wajah itu? Karena apa? Hati mencerminkan wajah. Makanya hati kita ini bisa dilihat dari wajah kita. Aku pasti terlihat kalau kamu ada orang pandai dia menyembunyikan kacau hatinya, tapi wajahnya masih bisa dia menyembunyikan. Itu ada orang gitu juga, pintar dia memang. Kalau aku enggak, kalau udah kusut di dalam, kusut keluar itu. Orang muka susah. Iya, kami dulu kerja di Deli Plaza waktu itu. Ada orang yakin sama kita ini berduit bapak konser. Kenapa? Muka susah. Lahir muka susah. Ada orang yang lahir dia muka ceria. Kalau Tony kan muka ceria.
Kalau bukan ada duitnya nanti tak pikir orang apa. Tapi ada lebihnya. Kalau badan besar pikir orang berdiri. Ya walaupun wajah muka susah ya. Jadi ini Bapak Ibu ya, kita pasti menerima akibat daripada takut akan Tuhan. Ya, yang terakhir ini penting juga bagian yang ke-9. Mari kita lihat kisah para rasul. Ini dari Perjanjian Baru. Bagaimana jemaat mula-mula itu mereka takut akan Tuhan. Kita baca kisah Rasul 9 ayat 31. Mari kita baca sama 1-2 ya. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan roh. Dibangun bersama-sama oleh Kristus. Supaya jemaat ini, supaya kita terus bagaimana hidup dalam takut akan Tuhan. Selama kita Bapak Ibu hidup dalam takut akan Tuhan, ya, bagaimana jemaat mula-mula juga mereka hidup dalam keadaan damai. Ketika hamba Tuhan takut akan Tuhan, ketika jemaat juga sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka inilah yang memperdamaikan kita selalu, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang membawa damai. Ya, jadi inilah renungan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita supaya takut kepada Tuhan? Ya, ayat hafalan kita ini nanti kita hafal di rumah. Yang lain nanti bisa kita teliti. Mari kita baca sekali lagi Mazmur 147 ayat 11 tadi. Ini menjadi hafalan bagi kita karena Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita baca sekali lagi 1-2 ya. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami. Kami sudah Engkau tebus Tuhan dari lumpur dosa. Engkau sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau pasti merindukan kami supaya kami hidup semakin lama semakin takut akan Tuhan. Proseslah hidup kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga Tuhan senang terhadap kami. Dan jaminan firman-Mu banyak mengatakan bagaimana laki-laki diberkati ketika laki-laki itu takut akan Tuhan. Bagaimana juga istri dipuji-puji ketika istri itu takut akan Tuhan. Bagaimana juga bahwa takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tuhan, teruskanlah firman-Mu ini bagi kami, supaya kami boleh kuat dihiburkan oleh Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan, hiburkan kami, kuatkan kami oleh perkataan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita nyanyi satu lagu baru biar ditutup oleh Ibu.